Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yedati Soleha. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5B. Saya di sini sebelumnya berterima kasih kepada saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional yang mana telah membimbing, memberikan pengetahuan kepada saya mengenai materi-materi yang ada di mata kuliah Ekonomi Internasional ini. Selanjutnya, saya di sini akan memilih studi kasus yang berjudul Kasus Mobil Nasional di Indonesia, yaitu Timor dengan Jepang dan Uni Eropa. Nah, sebelum ke tanggapannya, saya sedikit menjelaskan mengenai mobil Timor ini. Jadi Timor ini adalah merek mobil yang dipasarkan di Indonesia yang merupakan versi sama dengan mobil dari Korea Selatan. Nah, mobil ini dimaksudkan sebagai mobil nasional Indonesia layaknya Proton di negara Malaysia. Oleh karenanya, mobil dengan merek Timor ini dibebaskan dari pajak-pajak dan biaya lainnya yang biasa dikenakan mobil-mobil lain yang dijual di Indonesia. Lahirnya mobil Timor ini sebagai mobil nasional menimbulkan berbagai polemik dan akibat hukum yang sangat besar, ya khususnya di bidang ekonomi dunia. Nah, Timor ini banyak memperoleh kemudahan atau perlakuan khusus atau istimewa. Nah, hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang memaksakan untuk mengeluarkan berbagai peraturan. Dan adapun kebijakan sesungguhnya ini merusak tatanan mekanisme pasar. Dan selanjutnya saya akan menanggapi kasus ini yang menurut saya ya, seandainya proyek mobil ini tetap berjalan sampai sekarang 100% buatan Indonesia dan jadi merek mobil nasional asli dari Indonesia. Tapi ya sayangnya negara maju itu tidak ingin negara yang berkembang juga ikut maju. Ya buktinya saja ya, Jepang ini salah satu negara maju yang terkenal dengan membuat mobilnya atau terkenal dengan sebagai produsen otomotif, yang mana dia ini ya tidak terima dengan adanya kebijakan Indonesia mengenai pemasaran mobil Timor, yang mana pada akhirnya Jepang, Amerika, dan Uni Eropa ini melaporkan Indonesia ke WTO sehingga Indonesia itu kalah. Nah, dengan kekalahan ini ya Indonesia itu produksi mengenai atau pemasaran mengenai mobil Timor ini ya sepertinya udah nggak ada lagi karena itu sudah ditutup. WTO itu tidak mengizinkannya. Nah, gara-gara proyek ini Indonesia itu dianggap melakukan persaingan bisnis yang tidak sehat sehingga digugat ke WTO karena merugikan perusahaan otomotif lainnya. Dan menurut berbagai asumsi orang-orang itu bahwa mobil Timor ini ya sangat bagus kualitasnya, yang mana ya irit BBM-nya, kemudian harganya juga murah. Nah, sampai sekarang juga masih ada yang memakai atau mengoleksi mobil Timor ini karena unik, klasik, dan kalau dipakai itu ya irit BBM-nya. Beda dengan mobil zaman sekarang. Mobil zaman sekarang itu ya menurut orang-orang itu ya, asumsi orang-orang itu ya banyak jajannya ya, seperti itu. Nah, mungkin ya kedepannya ya Indonesia perlu memperbaiki lagi pemasaran mengenai produk yang mana bisa menghasilkan sebuah karya berupa mobil atau motor ya, yang mana ya pada di Indonesia itu ya kayaknya belum ada ya
Bahkan merek-merek seperti Honda, Yamaha itu kan dari negara-negara Jepang, dari negara Jepang. Nah, Indonesia ini belum punya produk sendiri. Nah, sehingga ya semoga kedepannya mobil Timor ini bisa tetap kembali lagi bisa bangkit lagi ya, sehingga perekonomian Indonesia ini bisa mendunia, sehingga Indonesia punya produksi otomotif sendiri dan bisa dipasarkan ke masyarakat dunia. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.